Dalam banyak kitab tafsir arti jihad ini bagaimana? Bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, dengan jiwa kalian, dengan harta kalian, dengan ucapan kalian, dengan sepenuh kekuatan kalian. Itu nanti akan memiliki makna yang luar biasa dalam. Karena kalau kita kaji di dalam kitab-kitab fikih, jihad itu tidak hanya sekedar perang. Jadi jihad itu secara bahasa artinya mengerahkan segenap daya upaya. Fillah, dalam agama Allah, artinya mengerahkan segenap daya upaya yang dimiliki dalam rangka meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakunar rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa'tashimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya, berjihadlah kalian semua di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan dia sekali-kali tidak menjadikan kesempitan untuk kalian dalam masalah agama. Ikutilah agama orang tua kalian, yakni Nabi Ibrahim. Dia, yakni Allah, telah menamai kalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap manusia. Karena itu, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kalian pada tali Allah. Dia, yakni Allah, adalah pelindung kalian, dan memang dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan bahwasanya setelah beberapa waktu dari hijrah Rasulullah, Allah memberikan limpahan nikmat yang luar biasa kepada Nabi, yakni
begitu banyaknya orang-orang yang masuk agama Islam melalui hijrah tersebut. Kuantitas umat Islam semakin bertambah banyak, satu jumlah yang belum pernah didapat sebelumnya. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk berjihad setelah sebelumnya jihad merupakan suatu amalan yang hanya berstatus boleh bukan wajib, yakni melalui ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ayat yang kita bahas ini merupakan ayat yang memiliki poin yang sangat banyak. Kalau dikaji secara poin satu persatu, maka ini akan membutuhkan waktu yang luar biasa panjang. Satu contoh di dalam ayat ini diawali dengan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di dalam agama Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dalam banyak kitab tafsir arti jihad ini bagaimana? Bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, dengan jiwa kalian, dengan harta kalian, dengan ucapan kalian, dengan sepenuh kekuatan kalian. Itu nanti akan memiliki makna yang luar biasa dalam. Karena kalau kita kaji di dalam kitab-kitab fikih, jihad itu tidak hanya sekedar perang. Jadi jihad itu secara bahasa artinya mengerahkan segenap daya upaya. Fillah dalam agama Allah artinya mengerahkan segenap daya upaya yang dimiliki dalam rangka meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan perang, bisa dengan pendidikan, dan dengan banyak hal. Satu contoh, kemarin ada seseorang bertanya kepada kami. Dia ketika pulang kampung, di kampungnya itu ada musola yang kalau jamaah hanya dia yang azan. Kemudian dia tanya, Ustadz, apa lebih baik kami pindah ke musola samping saja yang di sana banyak jamaahnya? Karena kalau di sini kami sendirian. Maka kami sampaikan kalau menurut ulama-ulama, satu contoh pendapat Imam Al-Ghazali, bila Anda meninggalkan tempat sholat atau musola itu, tempat itu menjadi kosong, wajib bagi Anda untuk tetap di sana. Karena itu yang dimaksud jihad dalam agama Allah, agar musola tidak mati, ya seperti itu. Nah, ini satu contoh gambaran jihad di luar daripada perang. Kemudian Allah menegaskan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Allah tidak memberikan kesempitan atau kesulitan dalam masalah agama. Prinsip daripada Islam itu adalah memberikan kemudahan. Memang ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, tapi ada kemudahan di dalamnya. Satu contoh, kalau dalam Islam itu agama paling penting adalah sholat. Pun di dalam sholat kemudahannya banyak. Kalau kita bepergian, maka kita diperbolehkan untuk menggabungkan dua sholat atau menjamak. Bila tidak bisa di waktu duhur, di waktu asar boleh. Bila tidak bisa di waktu maghrib, di waktu isya boleh. Jamak takdim atau jamak takhir. Yang biasanya 4 rakaat boleh hanya dengan 2 rakaat. Bila tidak mampu dengan keadaan berdiri, boleh dengan cara duduk. Bila dia sekiranya kesulitan, satu contoh, ketika dia itu tidak bisa menemukan arah kiblat dalam pandangan para ulama, maka itu selama dia mencari tetap dianggap sah. Ada sekian banyak kemudahan dalam masalah agama. Nah, ini nanti kaitannya dengan makna-makna rukhsah yang ada di dalam syariat kita. Makanya
orang kalau dalam menjalankan syariat merasa berat, ini orang yang dalam pemahamannya ada kesalahan. Tidak ada berat dalam Islam, tidak ada istilah sulit dalam Islam. Bahkan Rasulullah beliau menyampaikan, buistu bil hanifiyatis samhati, saya itu diutus untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan kelapangan. Jadi tidak ada istilah berat. Satu contoh begini dalam sejarah. Dulu itu ketika seseorang dia ditalak, yakni ketika cerai wafat, ditinggal wafat suaminya, perempuan itu harus berada di dalam rumah selama 1 tahun penuh. Dia tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh bersolek, tidak boleh membersihkan diri. Bahkan ketika selesai dari masa iddahnya 1 tahun itu, antara kotoran dengan perempuan tersebut nggak ada bedanya. Allah memberikan kemudahan cukup dengan 4 bulan 10 hari. Ada sekian banyak kemudahan-kemudahan di dalam Islam. Satu contoh, dulu orang kalau dia berpuasa malam hari itu nggak boleh dia bersenggama. Kalau dia sudah tidur nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Allah memberikan kemudahan. Oleh sebab itu di dalam syariat kita itu sebetulnya mudah sekali. Tetapi dengan mudahnya syariat itu bukan berarti kita meremehkan. Tinggal kita mempelajari kemudahannya dalam konteks bagaimana, dalam keadaan bagaimana. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan di dalam kita melaksanakan ibadah dan di dalam kita melaksanakan aktivitas bersama kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.